Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Myla Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Oh, ternyata ada yang terjebak oleh pesona kamu. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Leo, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Knight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Death. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya Justice. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Knight of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Four of Swords. Oke. Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oh, ternyata ada yang terjebak oleh pesona kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan setelah kamu pasrahkan setiap keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu hanya kepada Sang Pencipta dan hanya kepada kemampuanmu sendiri, dan kamu mulai bisa berfokus terhadap pemikiran, terhadap ide-ide dan gagasan, terhadap tata cara yang baik untuk memajukan kehidupanmu. Dan setelah kamu memiliki komitmen dan keyakinan bahwa harus mampu menata dirimu dengan sangat baik, akhirnya kamu temukan sebuah kemajuan, sebuah peningkatan di dalam kehidupanmu. Ada permasalahan yang terselesaikan. Ada bisnis dan usaha yang menjadi semakin berjalan lancar dan berkembang. Serta ada pekerjaan-pekerjaan yang mampu kamu selesaikan dengan hasil-hasil yang sangat berkualitas, dengan hasil-hasil yang baik. Sehingga kamu mulai mendapatkan kembali kepercayaan, mulai mendapatkan lagi rasa nyaman ya dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu terhadap dirimu. Karena kamu mampu tunjukkan kualitas terbaik di dalam dirimu saat ini. Nah, ini mungkin karena kamu mulai bisa menyadari bahwa mungkin selama ini ada cara-cara yang kurang tepat, ataupun ada perilaku yang kurang, bisa dikatakan kurang baik yang kamu jalankan selama ini. Sehingga kamu sulit untuk berkembang, sehingga kamu sulit untuk maju. Nah, setelah kamu mulai rubah semuanya, setelah kamu mulai membuang kebiasaan lamamu menjadi kebiasaan yang jauh lebih baik, dan seketika kamu mulai bisa temukan kemajuan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Dan kamu mulai tidak lagi menggantungkan setiap harapanmu, setiap situasi dan keadaan yang terjadi dalam kehidupanmu kepada seseorang ataupun kepada sesuatu hal. Karena kamu mungkin pernah kecewa, ya, pernah sakit hati, ya mungkin karena ada manipulasi, karena ada perubahan sikap, perubahan pandangan dari orang yang sangat kamu percayai, yang sangat kamu gantungkan harapanmu kepadanya pada saat itu. Sehingga di saat mereka berubah, di saat mereka memiliki pandangan yang lain, dan di saat itulah kamu merasa ditinggalkan, di saat itulah kamu merasa tidak lagi dibutuhkan. Makanya saat ini kamu benar-benar gantungkan setiap harapanmu hanya kepada kekuatanmu sendiri dan kemampuanmu sendiri. Nah, setelah ada kemajuan dan peningkatan,
tentunya kamu akan mampu menata kehidupanmu dengan sangat baik. Merubah penampilanmu menjadi lebih menarik, menjadi lebih enak dilihat. Serta kamu mulai bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan cara berbagi, membantu orang, bermanfaat bagi lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Nah, hal inilah yang baru-baru ini membuat beberapa orang lawan jenismu saat ini yang kamu ketahui bahwa mereka telah terkoneksi dengan dirimu. Mereka selalu mencari cara untuk mencuri perhatianmu. Mereka selalu bertanya, kepoin kamu dari teman dekatmu, dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Dan mungkin salah satu di antaranya sudah memiliki banyak cara untuk bisa berdekatan dengan dirimu. Selalu banyak alasan untuk bisa selalu berkomunikasi, selalu bertemu, dia mencari berbagai macam cara. Seperti dia bertanya, apa saja kegiatanmu, seperti dia selalu bertanya di mana tempat kamu menghabiskan akhir pekan, tempat kamu menghabiskan waktu di saat istirahat makan siang. Nah, dia mencari tahu tentang itu hanya untuk bisa bertemu denganmu, hanya untuk bisa berada di suatu tempat yang sama di saat kamu berada di situ. Hanya untuk bertemu, hanya untuk sekedar melihatmu, ataupun hanya untuk sekedar say hello dengan dirimu. Nah, jadi hal-hal yang begini dia rela lakukan, ini karena dia begitu terjebak, begitu terpesona, karena aura yang begitu indah dari dalam dirimu saat ini. Mungkin saat ini kamu telah mampu memunculkan aura positif di dalam dirimu, terpancar dari raut wajahmu, terpancar dari sikapmu, dan terpancar dari caramu bersikap. Karena ada prasangka yang baik. Karena kamu mulai mampu memaafkan setiap situasi dan keadaan. Dan kamu mulai mampu memaafkan setiap kesalahan orang lain, kesalahan dirimu sendiri. Dan dengan begitu, kamu memiliki ketenangan di dalam jiwamu. Nah, ketenangan di dalam jiwamu inilah yang memancarkan pesona inner beauty yang begitu indah dari dalam dirimu. Sehingga beberapa orang ini benar-benar terkoneksi, benar-benar terpesona dan terjebak karena keindahanmu saat ini. Jadi mungkin hal inilah yang membuat kamu merasa bahwa ternyata banyak yang gemari aku nih akhir-akhir ini. Ternyata banyak yang kepoin aku nih. Nah, jadi hal ini bukan untuk membuatmu sombong, tetapi semakin membuatmu termotivasi, semakin membuatmu bersemangat untuk terus maju dan berkembang. Jadi ada warna tersendiri nih di setiap keseharianmu saat ini. Hal ini yang memicu semangatmu untuk terus menjadi yang terbaik. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, ini dia. Setelah ada pekerjaan baru, tugas baru, kesempatan baru peluang-peluang mulai terbuka lebar di dalam kehidupanmu dan kamu manfaatkan dengan sangat baik dan terjadilah kemajuan secara finansial. Oke? Dan akhirnya kamu mulai bisa memikirkan masalah hati dan perasaanmu. Karena mungkin selama ini kamu telah lama membiarkan hatimu kosong. Karena kamu telah mungkin memiliki trauma di dalam hubungan asmara yang lalu. Mungkin kamu sempat mengalami hubungan asmara yang kandas di tengah jalan karena pasanganmu pada saat itu lebih memilih abaikan kamu, lebih memilih tinggalkan kamu, lebih memilih orang lain yang lebih kaya, yang lebih memiliki jabatan ataupun yang lebih memiliki hal-hal yang baik daripada kamu. Nah, setelah ada kemajuan nih secara finansial dan didukung dengan ada beberapa orang yang terkoneksi dengan dirimu saat ini, kamu mulai bisa nih selektif dan memilih yang paling tepat untuk dirimu. Makanya di sini tergambar akan ada pacar baru. Sepertinya salah satu dari antara mereka ada seseorang yang juga kamu inginkan karena mungkin dia memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Nah, jadi mungkin seiring berjalannya waktu, kamu akan memberi kesempatan kepada seseorang ini. Jadi siapakah dia? Bisa orang lama ataupun orang baru. Bisa dari lingkungan mana saja. Yang jelas seseorang ini pintar dan tahu cara untuk membuatmu happy, untuk membuatmu kembali bersemangat di dalam menjalani hari-harimu. Makanya kamu juga mulai menyukainya. Makanya di sini tergambar akan ada pacar baru, akan ada komitmen,
akan ada hubungan asmara yang terjalin setelah kamu memilih, setelah kamu selektif di dalam memilih yang paling tepat untuk dirimu. Oke ya, kita lanjut. Kartu yang kedua. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, jadi ada keberanian yang besar di dalam dirimu saat ini untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Ada keberanian untuk memaafkan keadaan. Ada keberanian untuk memaafkan kesalahan orang lain. Untuk memaafkan lingkungan dan orang-orang yang mungkin pernah berbuat tidak adil kepada dirimu. Dan ada keberanian untuk mengakui kesalahanmu serta belajar dari kesalahan. Nah, hal inilah yang membuat kamu semakin bisa melakukan hal yang terbaik setiap harinya. Sehingga kamu mulai memiliki seperti semangat kebebasan gitu ya. Seperti ada semangat merdeka begitu. Jadi apapun akan kamu lakukan. Apapun akan percaya diri ya. Kamu cari cara-cara terbaik ya untuk menyelesaikannya, untuk mengerjakannya. Nah, jadi hal-hal inilah yang kamu dapati setelah kamu memiliki keberanian untuk memaafkan apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu kamu akan bisa ya meraih, mewujudkan apapun yang kamu inginkan saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Nah, di sini ada Death. Sepertinya benar ya yang tergambar di kartu pertama tadi. Akan ada pacar baru. Nah, sepertinya di sini kamu mulai mengubur, kamu mulai mengakhiri ya. Kamu mulai ingin melupakan trauma masa lalumu di dalam hubungan asmara yang lalu. Kamu mulai meyakini dirimu bahwa kali ini kamu harus ya merasakan kembali kebahagiaan untuk perasaanmu. Kali ini kamu harus bisa move on, harus bisa lupakan pasanganmu yang dulu yang campakkan kamu, yang abaikan kamu. Karena di depan matamu saat ini sudah ada beberapa pilihan, sudah ada beberapa orang yang sangat terkoneksi, yang sangat terjebak oleh pesonamu. Nah, makanya kamu mulai meyakini untuk mengubur masa lalumu, untuk melupakan hubungan asmara yang lalu yang sempat membuatmu terluka. Dan kamu tinggal pilih nih, yang mana yang paling tepat sekiranya ya untuk kamu percayakan mengisi relung hatimu yang kosong saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini menggambarkan percaya diri, optimisme yang besar untuk meninggalkan masa lalu dan untuk menuju masa depan yang mungkin lebih berkembang, lebih maju, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Kenapa kamu memiliki kepercayaan diri? Kenapa kamu memiliki optimisme yang besar? Ya karena di depan matamu sudah banyak peluang, sudah banyak kesempatan, ya, banyak kepercayaan publik kembali. Ya ditambah, ya ada beberapa lawan jenis ya yang saat ini yang ada di lingkunganmu yang begitu tergila-gila kepada dirimu. Dan sepertinya kamu akan menemukan kembali kebahagiaan untuk hati dan perasaanmu. Dan inilah yang membuat kamu semangat, membuat kamu semakin optimis di dalam menuju gerbang masa depan yang lebih indah, lebih berkembang, dan lebih maju daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Justice. Nah, ini adalah rasa adil. Ya, ini adalah kamu mulai bisa menempatkan segala sesuatunya di tempat dan waktu yang tepat. Kamu mulai bisa menempatkan dirimu sesuai dengan situasi dan keadaan yang ada. Dengan kata lain, kamu mulai bisa memisahkan antara hak, antara tanggung jawabmu. Kamu mulai bisa membagi waktumu dengan sangat baik. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berbisnis dan berusaha. Dan tentunya ada waktu yang berkualitas untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan ditambah, ada waktu untuk lingkungan, untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, hal-hal inilah yang kamu lakukan, ya, sehingga kamu banyak mendapati kemajuan, banyak mendapati kenyamanan, banyak menumbuhkan rasa percaya dimanapun kamu berada saat ini. Dengan membagi waktumu dengan sangat baik, dengan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama, tanpa pandang bulu, tanpa tebang pilih. Semua kamu perlakukan sama, kamu perlakukan dengan baik. Oke, kita lanjut. Kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jadi
kemajuanmu, perkembanganmu ya, di bidang finansial, di bidang kesejahteraan ya, saat ini benar-benar membuatmu semakin ingin bekerja keras, semakin ingin tidak terburu-buru, dan semakin tidak ingin cepat puas terhadap hasil-hasil karyamu. Karena kamu tahu, jika ada hasil karya yang tidak baik, jika ada kualitas yang menurun, tentunya kamu akan tidak bisa menjaga kepercayaan, menjaga pelanggan, menjaga customer agar tetap memilih produkmu, agar tetap memilih bisnis dan usaha yang kamu jalankan. Makanya kamu benar-benar menjaga kualitas di dalam setiap karya-karyamu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo akan terus maju, akan terus termotivasi untuk berkembang setiap harinya ya. Dan kamu akan semakin mempesona di mata beberapa lawan jenismu saat ini. Dan kamu akan tentunya bisa selektif, bisa memilih yang paling tepat, yang mana nantinya akan kamu labuhkan hatimu, akan kamu percayakan hatimu untuk diisi oleh salah satunya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.